Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asam nukleat dari mata kuliah biokimia yang dimana dosennya Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm M Biomed. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM 21080AF dari kelas C21. Pertama itu saya akan membahas tentang sejarah asam nukleat. Ilmuwan Swiss Friedrich Messer menemukan zat yang kaya fosfat dari nukleus sel darah putih pada tahun 1869. Ia menyebutnya nuklein. Pada awal 1880-an, Albert Kossel memurnikan zat tersebut dan menemukan sifatnya yang sangat asam. Ia kemudian juga mengidentifikasi nukleobasa. Pada tahun 1889, Richard Altman menciptakan istilah asam nukleat. Asam nukleat sendiri adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik yang berupa purin atau pirimidin, gula ribosa, dan gugus fosfat. Asam nukleat yang paling umum adalah DNA dan RNA. Komponen asam nukleat yang pertama itu basa nitrogen. Basa nitrogen berikatan dengan ikatan B pada atom karbon dari gula ribosa atau deoksiribosa. Basa nitrogen heterosiklik mengikat nukleotida yaitu pirimidin dan purin. Komponen asam nukleat yang kedua adalah gula ribosa. Gula pada asam nukleat adalah ribosa. Ribosa adalah gula pentosa di mana jumlah karbonnya 5, struktur cincin nukleosida. Yang ketiga, gugus fosfat. Gugus fosfat adalah unsur non-organik dengan rumus molekul PO43. Unsur tersebut berperan sebagai agen buffer nukleosida. Nah, yang pertama itu DNA. DNA adalah asam nukleat yang mengandung instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi semua makhluk hidup. Segmen DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen. Urutan DNA lainnya memiliki tujuan struktural atau terlibat dalam pengaturan penggunaan informasi genetik ini. Rangkaian benang DNA. Basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama melainkan bersifat komplement terhadap benang pasangannya. Nah, yang kedua itu RNA. RNA sendiri berfungsi mengubah informasi genetik dari gen menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Ada 3 tipe RNA, yaitu RNA transfer, RNA duta, dan RNA ribosomal. Yang pertama, RNA duta berfungsi untuk membawa informasi urutan genetik antara DNA dan ribosom, sehingga mengarahkan sintesis protein. Yang kedua, RNA ribosomal merupakan komponen utama ribosom dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Yang ketiga, RNA transfer berfungsi sebagai molekul pembawa asam amino yang akan digunakan dalam sintesis protein dan bertanggung jawab untuk menyandi RNA duta. Nah, sekarang itu perbedaan DNA dan RNA. Dari lokasinya sendiri, DNA berada pada inti sel, sedangkan RNA pada sitoplasma. Bentuk rantai DNA yaitu double helix, sedangkan RNA helix tunggal. Basa nitrogen DNA yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. RNA, adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Komponen gula DNA yaitu 2-deoksiribose, sedangkan RNA D-ribose. Dari segi fungsi DNA, berfungsi untuk menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam waktu yang panjang, sedangkan RNA membawa dan menerjemahkan kode genetik untuk pembuatan protein. Perambatan DNA dapat membuat dirinya sendiri, sedangkan RNA tidak bisa mereplikasi dirinya sendiri. Ukuran pita DNA panjang, sedangkan RNA pendek. Kadar DNA konstan, sedangkan RNA dapat berubah-ubah. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi saya yaitu asam nukleat adalah biomolekul yang penting. Molekul ini ditemukan berlimpah di semua makhluk hidup. Mereka berfungsi untuk membuat, menyandikan, dan menyimpan informasi genetik di setiap sel hidup dari setiap bentuk kehidupan di bumi. Informasi di sana disampaikan melalui urutan asam nukleat. Sekian penjelasan materi dari saya kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.